teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam perkembangan iptek. Nah, di situ kan ada bangunan ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis. Keilmuan berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta saling mempersyaratkan. Baiklah, selanjutnya itu pilar ontologi. Yang pertama, aspek kuantitas. Apakah yang ada dua itu tunggal, dual, atau plural? Yang kedua, aspek kualitas. Bagaimana batas sifat mutu dari sesuatu, mekanisme, teleologisme, atau vitalisme, dan organisme. Baiklah, selanjutnya itu pilar epistemologi, yaitu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran secara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dan dasar kebenaran, sistem produser, strategi, pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita seperti sarana implementasi bagi ilmu, menentukan kebebasan disiplin ilmu tertentu, memberi kerangka ajuan metodologis, mengembangkan ilmu, mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan pilar aksiologi, berkaitan dengan problematika, pertimbangan nilai, etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar, arah, dan pengembangan ilmu, mengembangkan etos, keilmuan seseorang, profesional, dan ilmuwan. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Sila pertama, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam akal sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Contohnya seperti kloning hewan dan kloning manusia. Sila kedua, mengandung nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, digunakan dengan bermoral dan tidak merugikan atau adil untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Contohnya yaitu pertambangan timah dilakukan untuk tidak sesuai aturan dan tidak berizin. Sila ketiga, iptek haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sila ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Contohnya yaitu media sosial dan internet yang merupakan hasil dari iptek sering digunakan untuk menyebar isu, saran, dan berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia panik atau terpecah belah. Sila keempat, memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan massal. Contohnya yaitu dalam pengembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra sehingga harus dimusyawarahkan, diperhatikan dengan serius lebih banyak manfaat. Sila kelima, pengembangan iptek harus menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Contohnya dengan penemuan varietas bibit unggul padi cilorasi dari teknik radiasi diharapkan bisa menunjang swasembada pangan dan pengangkatan kesejahteraan dan masyarakat bisa menikmati dengan adil. Peran Pancasila dalam pengembangan iptek: 1. Sebagai filtrasi, 2. Sebagai tolak ukur, 3. Sebagai alat kontrol. Tangan Pancasila dan pengembangan iptek yaitu pengembangan kapitalisme dan liberalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk negara Indonesia. Dan ada juga apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesia. Buah manggis, buah kedondong. Hai manis, minta maafnya dong.